Nah, di sesi sekarang ini nanti kita bakal sharing gimana kabar Palestina sekarang dan kurban Palestina di masa pandemi sekarang. Karena seperti yang kita ketahui ya, Mas Faisal, jadi hari ini tuh Gaza atau Palestina itu masih dalam tahap recovery karena memang eh, dampak dari perang kemarin atau bencana kemanusiaan kemarin itu memang sangat sangat besar. Jadi untuk sekarang memang program-program aksi cepat tanggap lebih fokus ke recovery-nya seperti penyediaan fasilitas kesehatan, terus penyediaan paket pangan dan segala macamnya seperti itu, Mas Faisal. Nanti kita sharing santai aja. Kalau misalkan Mas Faisal nanya juga silakan, saya juga bisa langsung nanya ke Mas Faisal. Mungkin biar lebih cair lagi, kegiatannya apa nih Mas Faisal sendiri untuk kesehariannya nih, biar teman-teman yang nonton juga bisa tahu nih. Iya, kalau saya sendiri seperti biasa, kadang yang buat konten juga, sama juga edukasi anak-anak. Kita ada lembaga sendiri, lembaga Alpha Education. Kita fokus ke pengajaran anak-anak bahasa asing dan juga agama dan karakter juga. Yang kita lakukan memang mulainya justru sejak pandemi. Oh, sejak pandemi berarti online semua ya kegiatannya? Iya. Kalau boleh tahu, bahasa apa aja tuh Mas Faisal? Tadi kan menyediakan kursus bahasa juga untuk adik-adiknya. Iya, kalau untuk di tempat kami bahasa Inggris dan Arab. Oh, bahasa Inggris dan Arab. Lebih ke dua bahasa itu ya. Ada bahasa Korea nggak Mas? Mungkin teman-teman yang ikut bisa gabung gitu. Nah, kemarin saya juga penasaran gitu, Mas Faisal kenapa mau ikut campaign di ACT, terutama di program campaign Palestina untuk saudara-saudara kita yang di sana. Boleh tahu niat dan alasannya nih, Mas Faisal? Oke, jadi saya sendiri juga udah nyiapin ini materi sebenarnya. Mantap. Mau di-share ke, apalagi ini kan esensinya sedang kurban ya. Iya benar. Dan juga jadinya yang saya siapkan tentang kurban. Cuma kemarin kan saya sempat ikut itu dengan Mas Fazil sendiri yang nge-handle gitu ya di Jaksel. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Dan untuk saya pribadi juga, kenapa ikut serta ataupun keinginan bisa bergabung itu adalah melihat daripada impact yang dibawa ACT, dampaknya sangat besar dalam membantu, seperti namanya ya, aksi cepat tanggap, dan memang benar-benar cepat dan tanggap. Yang artinya itu tadi benar-benar, kalau orang-orang sendiri kan misalnya kita lihat keadaan Israel atau Palestina, mereka mungkin marah, kesal. Caranya tuh yang dipikirkan itu gimana nih ngebales Israel ataupun ngadepin mereka nih. Nah, itu kan jadinya kalau misalnya tidak ada yang mewadahi, mereka ini akan bertindak ekstrim ataupun hal-hal yang tidak baik yang dilakukan. Iya, benar. Nah, alhamdulillah Allah memberikan wasilah, salah satu jalurnya adalah dengan adanya ACT. Nah, dengan adanya ACT ini ketika ada teman-teman atau orang-orang awam yang tadi banyak ketika melihat berita ataupun video yang ada di sosial media, Instagram, TikTok, atau televisi dan sebagainya, ketika melihat Israel dan Palestina, kan mereka marah. Dan mereka bingung. Apa yang bisa kami lakukan? Masa cuma misalnya mengutuk-kutuk Israel atau bahkan melakukan tindak-tindakan kekerasan yang tidak akan memberikan faedah sedikit pun. Akhirnya ada orang-orang yang baik misalnya, oh ini ada ACT, kalian bisa nyumbang ke sini atau tempat charity lain, kalian bisa melakukan sumbangan. Apa yang kalian bisa sumbangkan silahkan. Apa yang kalian mampu lakukan, apa yang mampu kalian berikan silahkan. Ini ada linknya, ini ada tempatnya, ini jelas. Kalian bisa cek sendiri Instagramnya, medianya, websitenya ACT atau apa yang dilakukan, sehingga orang-orang yang tadi kebingungan, yang punya rasa simpati besar cuma diarahkannya dengan arah yang kurang baik karena tadi marah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya bisa menemukan tempat yang benar untuk menyalurkan emosi ataupun kepekaan dan kepeduliannya supaya bisa melakukan sesuatu untuk yang mereka pedulikan. Ya, contohnya tadi adalah Palestina. Dan oleh karena itu, ya saya akhirnya melihat itu yang membuat saya akhirnya bergabung ataupun ya bisa turut andil apa yang bisa saya lakukan untuk Palestina, ya tadi salah satunya dengan cara ya apa yang bisa ACT tawarkan dan memang itu kami bisa ikut serta, ya kami ikut gitu. Iya, benar. Alhamdulillah ya, masih ada banyak saudara-saudara kita juga yang ingin membantu dan campaign Palestina, terutama Mas Faisal juga gitu. Nah, untuk untuk kurban sekarang, Mas Faisal, sebagai informasi juga, alhamdulillah di ACT juga tidak hanya membantu di Palestina saja, tapi ada di 49 negara juga.
dan alhamdulillah juga kita sampai ke Afrika Timur, ke Rohingya juga. Nah, mungkin karena memang kemarin dampak di Palestina itu sangat besar sekali, jadi kita gempar-gemparin untuk selalu ingat gitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena memang di kondisi yang sekarang, jadi kalau bisa diistilahkan tuh sudah ketipa tangga lagi gitu. Jadi udah ada cobaan pandemi, cobaan kemanusiaan, Israel. Kalau kita yang tidak membantu sebagai saudara seiman gitu ya, yang ada di Indonesia, siapa lagi gitu. Bahkan negara-negara tetangganya seperti Arab Saudi saja bungkam gitu, tidak mau membantu. Jadi bantuannya sangat terbatas gitu. Dan alhamdulillah juga ACT berinisiatif membentuk tim juga yang di sana. Jadi mungkin teman-teman penasaran gitu, gimana sih ACT bisa masuk ke jalur Gaza atau mungkin di Palestina? Karena di masa pandemi sekarang kan mungkin untuk ke Palestina saja susah gitu ya, dari Indonesia ke Palestina ya. Jadi di ACT sendiri kita memiliki relawan ini namanya relawan global yang terbentuk di tim GHR namanya, yaitu Global Humanity Response. Jadi di sana ada beberapa relawan yang anggotanya adalah warga-warga Palestina sendiri yang membantu saudara-saudara kita yang di sana. Nah, GHR ini kita inisiatif untuk lebih dekat kepada masyarakat yang di sana. Dan alhamdulillah juga ACT sudah memiliki cabang di daerah Gaza juga, Mas Faisal. Dan ini membantu niat-niat baik warga-warga atau masyarakat di Indonesia yang ingin langsung berdonasi atau mungkin berkurban di sana. Seperti itu, Mas Faisal. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih. Mas Faisal sendiri kemarin kan sudah ikut andil dalam kampanye Palestina ini gitu. Kira-kira apa sih pesan-pesan yang bisa kita salurkan, bisa kita sebarkan nih untuk lebih care lagi kepada saudara-saudara kita yang di sana, terutama pas waktu kurban nantinya? Iya, jadi kurban Idul Adha, Lebaran Haji, di kala pandemi, kemudian yang biasa menjadi sebuah perdebatan ataupun kadang ada suara tidak enak didengar itu, kok ngapain sih kita sedekah, apalagi sampai berkurban jauh-jauh ke Palestina? Emangnya Indonesia kenapa? Emang Indonesia baik-baik saja atau keadaan ini oke-oke saja? Begitu kan kadang yang tidak enak ya. Nah, jadi untuk menjawab hal seperti itu, saya ingin berbagi ke teman-teman di sini tentang manusia. Kenapa sih harus berkurban? Pasti kita sering dengar kata itu tidak hanya sekedar kita bersedekah ataupun penyembelihan hewan kurban, tapi juga penyembelihan sifat kebinatangan yang ada pada manusia. Pasti kita sering dengar ketika Idul Adha berlangsung di khutbah-khutbah Idul Adha ataupun momen-momen Idul Adha. Itu memang benar. Jadi Ibnu Sina, salah satu tokoh muslim yang sangat kita banggakan karena terkenal dalam jasa kedokterannya, bahkan di Eropa dia disebut sebagai Prince of Doctor. Jadi adalah pangeran segala dokter, yang kitabnya ataupun ajarannya dipakai bahkan di Eropa hingga berabad-abad untuk kedokteran dan medis. Dia juga seorang ahli tasawuf. Jadi Ibnu Sina menjabarkan ada 3 potensi jiwa manusia. Nah, 3 potensi jiwa manusia ini hanya satu yang paling baik. Yang di antara 3 itu, pertama adalah sifat ataupun jiwa potensi tumbuhan atau nabati, kedua adalah potensi kebinatangan atau hewani, dan yang ketiga adalah potensi manusiawi. Nah, 2 tadi, jiwa tumbuhan itu hanya soal bertumbuh atau berkembang dan makan. Sebagaimana tumbuhan yang tumbuh dari kecil sampai besar dan makan nutrisi dari matahari ataupun pupuk dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sifat kehewanan. Manusia punya insting, manusia harus merasakan sesuatu, harus mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Namun hanya seperti itu. Jadi potensi yang dijabarkan oleh Ibnu Sina mengenai 2 potensi ini, manusia itu hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Artinya yang sebatas fisik. Contohnya ketika saya lapar, saya harus mengisi perut saya. Mengisi perut saya harus makan. Cara saya mencari makan adalah saya mencari uang, bekerja, berburu, atau menanam. Tapi hanya untuk mengisi perutnya sendiri. Sebagaimana hewan atau tumbuhan yang tidak punya kepekaan lebih untuk berbagi makanan dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling penting bagi manusia itu sendiri, yaitu jiwa kemanusiaan. Nah, jiwa manusia ini adalah yang pertama itu potensinya adalah penggabungan dari 2 jiwa
hewani dan nabati tadi, bertumbuh, berkembang, makan dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari jiwa kemanusiaan ini adalah akal. Akal ini yang paling dasar hanya mengerti tentang hal fisik. Hal fisik itu tadi adalah bagaimana manusia makan, ya dia berpikir cara mencari makan dengan bekerja, berburu, menanam dan sebagainya. Semakin tinggi manusia tingkatannya, akalnya akan semakin abstrak. Yang dipikirkan bukan hanya hal fisik. Fisik saja, ya. Jadi manusia yang semakin bagus akalnya ini memikirkan makan tadi bukan hanya untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Nah, di sini kita sudah mulai berbicara tentang kenapa ada Idul Adha, kenapa ada Idul Kurban, dan kenapa sampai ada ACT. Karena tadi manusia yang akalnya meningkat semakin baik, semakin menuju kualitas manusia kejiwaan yang lebih baik, potensinya ditinggikan, berpikir abstrak, sehingga yang tadinya dia hanya berpikir tentang makan untuk dirinya sendiri, dia berpikir untuk bagaimana saya memberi makan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih membutuhkan. Bagaimana saya melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang terkena bencana atau yang terkena dampak duka cita, apa yang saya bisa lakukan? Nah, itu sudah menjadi sebuah peningkatan akal manusia yang tadi hanya memikirkan hal fisik, yang sifatnya hanya memaksimalkan potensi nabati dan hewani saja, akhirnya meningkat. Ada kepekaan, ada hati. Manusia akhirnya tidak hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan begitu juga kurban. Kurban mungkin kita dengar bahwa bagaimana kisahnya Ibrahim dan Ismail, sehingga akhirnya yang disembelih adalah hewan kurban ataupun kambing, domba, unta dan sebagainya. Esensinya sama seperti itu. Bahwa penyembelihan itu adalah bagaimana kita mematuhi perintah Tuhan. Menurut Ibnu Sina, akal manusia tertinggi tadi adalah yang paling yang mulai memahami hal abstrak. Hal abstrak ini semakin bukan hanya pembahasan fisik, pembahasan metafisik ataupun yang gaib ataupun yang sifatnya akhirat. Jadi, ketika manusia bisa patuh kepada hal metafisik, maka dia sudah meningkat. Ketika kita patuh kepada Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Ibrahim. Yang sabi'na wa ata'na dengan perintahnya, dan akhirnya esensi kurban itu ada. Esensi kurban yang tadinya menjadi sebuah kemaslahatan bukan hanya untuk dia dan keluarganya saja, tapi untuk orang banyak. Dan itu yang dilakukan kita saat ini sebagai manusia. Selama setiap Idul Adha kita selalu diingatkan kembali tentang kepedulian sosial. Bahwa ketika kita benar-benar mengatakan bahwa diri kita adalah manusia yang baik dan benar, manusia yang beragama, maka kepekaan sosial kita harusnya semakin tinggi. Dan itulah yang diwujudkan representasinya, salah satunya adalah gerakan aksi cepat tanggap ini. Ketika ada orang lagi yang mengatakan, ya sudah kalau gitu, nggak usah jauh-jauh ke Palestina, ke Afrika atau apa memberi bantuannya. Itu kan buat apa kayak gitu? Di Indonesia aja sulit. Kenapa? Orang kita bantu semuanya kok. Kita yang di Indonesia kita tidak lupa. ACT juga membantu ataupun memberi peran yang sangat besar ketika Indonesia terjadi masalah ataupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada rakyat kecil dan keadaan saat ini. Kemudian ketika kita bisa menyebarluaskan kebaikan kita, maka semakin lebih baik. Ketika kita membantu Palestina, kita tidak lupa dengan keadaan Indonesia. Ketika tadi ACT bahkan sampai menyebarkan sayapnya hingga membantu Afrika ataupun keadaan negeri Timur Tengah lainnya yang sedang dalam krisis, mereka tidak kemudian meninggalkan Indonesia. Justru karena bisa melakukan lebih banyak, kenapa tidak? Itu tadi, ACT itu sebuah representasi dari bagaimana Ibnu Sina menjabarkan ketiga tingkatan jiwa potensi manusia tadi yang paling tinggi. Ketika tadi sudah manusia benar-benar memaksimalkan jiwa potensi manusianya, maka yang dilakukan pasti akan semakin besar dan semakin minim untuk dirinya sendiri. Tapi semakin besar untuk selain dirinya. Seperti itu ACT tadi membantu Indonesia, atau mungkin awalnya dari yang kecil mungkin. ACT mungkin dulu tidak sebesar ini kan, tapi bisa menjadi besar. Itu adalah bagaimana kemudian potensinya dikembangkan. Dan ya itu tadi, akhirnya bisa bersifat global ataupun membantu lebih luas dan lebih banyak. Itu esensi kurban yang sudah saya kira sudah dipraktekkan secara nyata oleh ACT sebagai salah satu agen of change kita sebagai umat muslim ataupun umat Indonesia. Ya, alhamdulillah. Keren banget ya penjelasannya Mas Faisal nih. Maaf ya kepanjangan ya nanti. Gak apa-apa, itu padat sekali dan sangat bergizi gitu ya. Dan memang seperti yang selaras gitu dengan ucapan Rasul yang berisi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain, seperti itu ya Mas Faisal ya. Jadi kalau seperti yang dianalogikan tadi Mas Faisal bahwa kalau hanya mencari makan saja, hewan pun mencari makan gitu. Nah. Kalau kita sebagai manusia hanya berlaku seperti itu, bagaimana perbedaan kita dengan hewan seperti itu ya? Kita sebagai manusia harus tahu bahwa kita memiliki akal dan ingin selalu mengaktualisasi diri ya untuk bermanfaat bagi yang lain seperti itu. Wah, terima kasih Mas Faisal nih, ilmunya sangat keren sekali. Nah, mungkin di momen-momen kurban seperti ini, apalagi di masa-masa pandemi sekarang,
apa sih tips yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita mungkin yang di Indonesia, terutama yang mungkin lagi susah sekali nih Mas Faisal. Apalagi mungkin ada beberapa saudara kita yang terhalang kerjanya gara-gara pandemi ini gitu. Mungkin bisa dikasih semangat gitu Mas Faisal. Ya, jadi saya, para penonton ataupun Mas Fazal sendiri pasti merasakan juga bagaimana saat ini juga berdampak bukan hanya pada rakyat kecil, pada kita juga mungkin sama gitu yang terjadi. Kita juga mengalami kesulitan juga ataupun ya terhalangi dengan banyaknya aturan ataupun kebijakan dengan keadaan krisis ini juga. Dan saya kira itu adalah bonus yang luar biasa ketika kita bisa melihat sisi lainnya. Ketika manusia kaya raya memiliki segalanya, dia memberikan sesuatu, itu nggak ada hebatnya. Ya, dia melakukan kebaikan, memang itu luar biasa atau baik. Tapi yang lebih luar biasa dan hebat lagi adalah ketika manusia dalam keadaan sulit dan sempit saja, tapi masih bisa berbuat baik. Berarti itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kayak tadi kita balik lagi ke bagaimana potensi jiwa menurut Ibnu Sina. Karena itu tadi, semakin tinggi, dia semakin baik memaksimalkan potensi jiwanya menjadi jiwa manusia, bukan hanya jiwa hewannya ataupun nabati saja. Maka yang dipikirkan bukan hanya dirinya sendiri. Mungkin saya saat ini tidak bisa makan dengan kenyang karena keadaan krisis ekonomi ataupun pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya masih bisa makan. Dan saya masih bisa makan, sebenarnya kalau makanan ini saya makan seutuhnya, saya kenyang. Tapi dia tidak memilih makan seutuhnya. Dia malah memilih makan sebagian saja. Dan sisanya masih dia sedekahkan. Padahal masih dalam kondisi sulit. Nah, itu berarti dia memaksimalkan akalnya untuk tadi, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak kembali sebagai binatang ataupun hewan yang hanya untuk makan ataupun memenuhi nutrisi tubuhnya ataupun bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Tapi dia sudah sebagai manusia yang semestinya. Nggak bisa kemudian bisa kenyang ketika dia lihat di luar sana masih ada yang lapar. Nggak bisa dia kemudian bersenang-senang atau foya-foya ketika di luar sana masih banyak berita duka. Itu manusia yang bagaimana yang digambarkan pribadi Ibnu Sina ketika jiwa manusianya benar-benar potensinya meningkat. Dan ya memang karena referensi Ibnu Sina sebagai ilmuwan muslim dan juga ahli tasawuf, maka juga referensinya adalah Al-Quran dan hadis karena dia adalah orang Islam juga. Itu adalah cerminan bagaimana ketika kita berkurban dalam kondisi saat ini, kita mungkin tidak bisa sebanyak yang dulu. Mungkin karena pendapatan atau gaji dipotong, sehingga yang tadi bisa kurban 1 ekor kambing atau sapi, kemudian sekarang hanya bisa patungan, atau hanya bisa sedekah semampunya yang dia bisa. Itu tidak masalah. Dan menurut pribadi saya, hal itu tidak mengurangi pahala dari orang itu, walaupun misalnya nilai uangnya berkurang. Karena yang tadi bisa sedekah 1 kambing, yang sekarang karena keadaan ekonomi tidak bisa, akhirnya tidak bisa 1 kambing tapi bisanya urunan. Karena hak prerogatif bagaimana orang bisa mendapatkan besar kecilnya pahala itu kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Saya yakin ketika dalam kondisi sulit saat ini kita masih bisa melakukan sedekah, walaupun lebih sedikit daripada keadaan kita yang lapang, pasti akan ada hitungan spesial yang itu khusus bagi kamu, umatku, anggapnya ini kata Tuhan. Karena kamu masih bisa berbagi padahal dalam kondisi seperti ini. Oh iya benar. Nilai plus yang itu pasti nanti akan dicatat oleh malaikat dan diperhitungkan dengan adil oleh Tuhan. Iya, dalam kondisi sempit saja mau bersedekah dan peduli dengan yang lainnya ya. Apalagi pas kondisi luang gitu. Pasti perhitungannya juga akan berbeda di mata Allah seperti itu ya Mas Faisal ya. Alhamdulillah mungkin di akhir-akhir sesi pertama ini karena memang sudah asar ya Mas Faisal, nanti kita lanjut di sesi kedua yang nantinya kita akan membahas kurban lebih ke Indonesianya. Dan jangan lupa nanti di sesi 2 juga ada flash kurban yang akan kita selenggarakan jam 4 sampai jam 8 malam. Nanti kita ditemani juga langsung dengan Mas Faisal juga. Nah, mungkin untuk terakhir nih Mas Faisal, mungkin tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini tidak membatasi kita untuk selalu bersedekah dan selalu peduli dengan yang lainnya gitu, karena memang manusia memiliki potensi tersebut di dalam jiwanya seperti itu ya. Nah, di Indonesia sekarang mungkin ada beberapa saudara kita yang dalam hal memberi mungkin masih bisa dilakukan gitu. Tapi masih ada terbersit keraguan di dalam dirinya untuk mungkin saya harusnya sedekahnya di Indonesia saja gitu. Kenapa harus berkorban di Palestina gitu? Mungkin untuk meyakinkan seberapa penting Palestina di mata kita atau mungkin saudara-saudara kita yang di sana gitu. Lebih mengajak bahwa kondisi mereka memang
lebih sulit daripada kita, seperti itu, Mas Faisal. Iya, jadi ketika saya pernah dalam keadaan benar-benar nggak punya uang, ataupun memang lagi seret gitu ya, lagi bokek dan sebagainya. Tapi sebenarnya masih bisa lah kalau masih berbagi. Karena saya perhitungkan kayak kata Sujiwo Tejo, kalau manusia itu nggak perlu harus menistakan agama dengan cara menghina Tuhan atau mencoreng Al-Quran atau seperti apa. Berpikir besok tidak dapat rezeki bisa makan ya. Sudah, ya sebenarnya dia sudah menistakan Tuhan. Nah, saya akhirnya berpikir begitu ketika saya tidak punya uang tapi saya ingin sedekah. Waktu itu ada gempa Lombok, bencana Lombok tuh di Idul Adha tahun 2017 atau 18. Nah, saya ingin gimana caranya saya sedekah dua-duanya padahal saya lagi nggak punya uang. Nah, ya sudah, akhirnya saya bagi dua saja. Saya sedekah satunya untuk bencana Lombok, satunya lagi untuk kurban. Dan bisa terjadi, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan. Ya mau nggak mau, walaupun keadaan kita sempit, kalau memang kita dalam hati ini meraung-raung, ada keinginan untuk nggak bisa meninggalkan kesempatan ini gitu. Karena benar sekali ketika kita disuruh ataupun ada anjuran kita ketika menyegerakan kebaikan itu harus dilakukan ya saat itu juga. Karena kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak, atau beberapa detik ke depannya kita masih ada atau tidak. Jadi jangan menanti-nantikan ataupun menunda-nunda ataupun menahan-nahan ketika memang apa yang kita bisa berikan hari ini ya detik ini juga kita lakukan. Nah, jadi mungkin salah satu tipsnya untuk yang dari pengalaman pahit saya tadi, yang tidak punya uang ataupun lagi seret, ya ketika memang ada kebimbangan ataupun keterbatasan dan akhirnya harus memilih di antara kedua itu, ya dibagi dua saja. Ya memang ada yang dikorbankan untuk berkorban untuk disisihkan untuk Palestina, ada yang diniatkan untuk disisihkan sedekah kurbannya untuk yang di Indonesia. Sekali lagi tidak perlu harus benar-benar utuh satu kambing ataupun satu sapi. Jika memang yang dimiliki saat ini adanya segitu yang dimiliki masing-masing pribadi, maka berikanlah ya memang semampunya saja. Kemudian dihitung juga untuk kebutuhan diri sendiri, tapi yang pasti tadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik yang ada. Baik, terima kasih. Saat ini lakukan saja. Waduh, keren banget Mas Faisal kata-kata terakhirnya. Dan bagi teman-teman juga tadi sudah diingatkan ya kepada dari Mas Faisal juga bahwa walaupun kita sempit, walaupun kita kekurangan gitu, masih ada beberapa saudara kita yang membutuhkan di sana dan mungkin nasibnya lebih tidak menguntungkan daripada kita seperti itu. Nah, kalau misalkan masih bimbang apakah ini nanti sedekah kita atau kurban kita untuk Indonesia atau Palestina, mungkin bisa dibagi. Dan alhamdulillah juga untuk memfasilitasi teman-teman menyalurkan niat baiknya tersebut, ACT juga punya program sedekah kurban juga, Mas Faisal. Jadi untuk teman-teman tadi yang ingin sekali membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bisa langsung bersedekah kurban lewati ACT juga. Nanti bisa ikut atau langsung ke link indonesiadermawan.id. Oke, baik, terima kasih Mas Faisal. Mungkin kita akhiri dulu untuk sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua jam 4. Nah, karena sudah asar, mungkin kita soal asar dulu ya. Oke, baik, dari Mas Faisal ada tambahan lagi mungkin sebelum ditutup atau seperti apa? Ya, kalau dari saya sudah untuk sesi saat ini. Silakan Mas Faisal. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman juga yang sudah menyediakan waktunya di sesi yang pertama ini. Nanti bisa ikut di sesi kedua jam 4 dan informasi-informasi tentang kurban bisa langsung diakses di ACT News atau mungkin di indonesiadermawan.id. Baik, dari saya itu aja. Makasih banyak Mas Faisal untuk sesi pertamanya. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan tadi bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang menonton. Itu. Baik, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.